Oke, selamat siang. Terima kasih. Case Close kembali hadir pada hari ini di edisi ke-85 pada tanggal 26 Oktober 2024 dalam suasana pemilihan Bupati, Wakil Bupati, dan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bali periode 2024-2029. Pada hari ini Case Close mengundang narasumber mantan bupati yang jadi kandidat juga dalam perhelatan politik Bangli saat ini. Beliau adalah mantan bupati atau calon incumbent dari PDI Perjuangan Bangli untuk pemilihan Bupati Bangli, tidak lain dan tidak bukan bupati kontroversial dan melompat lebih jauh, tidak lain tidak bukan adalah Sang Nyoman Sedana Arta. Selamat siang, Sang Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman Punglik. Ya, kita di sini ngobrolnya santai tapi mempunyai makna untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar, tidak mengada-ada, tidak membodohi publik. Apa yang kita bahas nanti itu sepenuhnya adalah mensosialisasi dan berbau edukasi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak calon Bupati Bangli dari PDI yang sudah hadir pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi kita bisa ketemu dan berbicara untuk pencerahan kepada publik, terutama ini publik Bangli atau masyarakat Bangli, biar tahu karena banyak kadang-kadang hoax yang dibuat dalam suasana politik, ketidakbenaran yang dilanjutkan secara berkesinambungan yang dianggap pembenaran. Nah, ini adalah hak dari Bapak sebagai kandidat untuk memberikan hal yang benar kepada publik, ya. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan awal. Sebagai kandidat calon bupati nomor urutnya 2 ya Pak ya? Nomor 2. Dan ini yang kedua. Yang kedua. Nah, mungkin ini kebetulan yang akan menjadi kenyataan, semoga. Sebelumnya menjadi wakil bupati. Apa perbedaan rasa? Ini kan sudah lewat dari wakil menjadi bupati kan? 3,5 tahun yang lalu. Terus sekarang dari bupati ke bupati. Rasa yang paling berbeda menghadapi situasional ini apa? Artinya mungkin sudah pernah melakukan apa yang dilakukan 3,5 tahun, tapi dalam kontestasi ini kan biasanya setahu saya selama saya amati, setiap calon itu mempunyai beban mental untuk tampil ya. Terus kalau Pak Sangoman ini apa bebannya? Adakah beban yang berlebihan atau biasa-biasa saja karena yakin dengan apa yang menjadi konsepsi berpikirnya? Silakan. Terima kasih Pak Nyoman Punglik, juga saya sampaikan terima kasih juga karena podcast ini saya yakini juga adalah podcast yang sangat profesional. Dan saya merasa terhormat bisa diundang dalam kapasitas selaku calon. Ya. Jadi sebenarnya bukan mantan bupati sih, karena kita lagi cuti aja. Jadi tetap bupati tetapi masih dalam cuti sehingga tidak ditanggung oleh negara. Ya. Jadi terima kasih sekali. Jadi kalau saya di samping selaku kader partai sudah melakoni juga jadi bupati, tentu setiap tanggung jawab apapun yang diberikan oleh partai, saya selalu berusaha untuk melaksanakan dengan totalitas. Tidak pernah saya setengah-setengah, tidak pernah juga saya menganggap gampang. Semuanya kita lakukan dengan penuh bertanggung jawab. Karir politik saya mulai dari tahun 2004. Waktu itu saya maju sebagai calon di Provinsi Bali. Saya mendapat suara terbesar di Bangli, 23.700. Tapi karena waktu itu masih nomor urut,
Jadi saya dapat nomor urut 3. Sementara kalau dari sisi jumlah suara, yang nomor 1 dapat suara 10.000, yang nomor 2 dapat 7.000, yang nomor 3 dapat 23.700. Cuman karena memang PDI waktu itu dapat 2 kursi, jadi yang lolos adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Suara terbesarnya tidak lolos. Itulah bentuk-bentuk kerja keras kami kalau diberikan tanggung jawab. Begitu juga dalam periode pertama kami jadi Bupati di Kabupaten Bangli, tentu visi misi yang saya buat semuanya boleh dibilang sudah terukur. Karena 10 tahun jadi wakil, sudah memahami apa persoalan di Kabupaten Bangli dan apa solusi yang kita tawarkan, apa target yang harus kita capai. Dan Astung Karet 3,5 tahun ini hampir semua visi misi yang kita rencanakan dulu sudah tercapai dengan baik. Bahkan juga kalau melihat RPJMD Kabupaten Bangli, capaian 3,5 tahun ini melampaui daripada capaian yang sudah kita tentukan di RPJMD Kabupaten Bangli. Nah, ini tentu modal yang sangat bagus, menunjukkan kinerja daripada pemerintah Kabupaten Bangli selama ini memang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh RPJMD dan juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Nah, tentu dalam periode kedua ini sekali lagi karena saya tidak pernah meremehkan, tidak pernah menganggap enteng, maka tanggung jawab sebagai calon di periode kedua ini pun saya lakukan dengan penuh disiplin, penuh tanggung jawab dan penuh kerja keras. Jadi intinya kita selalu siap untuk melaksanakan setiap kegiatan apapun dan saya tunduk kepada segala peraturan yang ada. Intinya kita lagi totalitas ingin membangun Kabupaten Bangli melompat lebih tinggi lagi. Berarti tidak dalam pertandingan atau perhelatan seperti sekarang ini, Songoman tidak merasa kepedean bahwa saya sudah pernah jadi wakil, saya pernah bertarung menjadi calon legislatif, sudah wakil 2 kali dan sudah menjadi bupati sekali kemarin, nah, sampai walaupun masih cuti sekarang ya, artinya kan udah ada pengalaman. Apakah ini memunculkan rasa pede berlebihan atau? Kami memang dididik untuk tidak pernah menyepelekan persoalan siapapun, tidak pernah menyepelekan persoalan apapun, dan memang ya tanggung jawab ini harus dikerjakan secara maksimal, harus turun ke masyarakat. Kami selalu turun setiap hari. Seluruh anggota fraksi turun, seluruh partai pengusung turun, pendekatan kepada seluruh tokoh masyarakat, dan itu terus kita lakukan. Yang lain-lainnya boleh seperti apa, tapi kami tidak mau lengah. Kami tetap waspada, kami tetap jalankan pesan-pesan yang diberikan, bagaimana harus menyatu dengan akar rumput, bagaimana setiap apapun yang terdengar di akar rumput harus sudah sampai ke telinga kita lebih cepat daripada yang lainnya. Nah, ini tentu memerlukan tetesan keringat, kerja tim, soliditas daripada tim pemenangan yang ada. Tidak pernah kami merasa kepedean. Kami juga tidak dalam posisi minder dengan yang lainnya. Oke. Bagus, karena ini hal yang positif yang perlu disampaikan termasuk kandidat-kandidat yang lain dari PDI Perjuangan sehingga mempunyai visi dan pemahaman yang sama. Dalam perhelatan pemilihan bupati di Bangli selalu ada stigma atau bahasa bahwa Kintamani dan luar Kintamani. Ya, artinya begini. Ya. Kalau dianggap ada calon Kintamani, probability-nya atau kemungkinannya dianggap lebih besar. Tapi saya melihat kemarin Pak Sedanarta ini lewat dari situasi kritis kemarin ini ya. Apakah ini punya trik urus atau itu mitos saja atau fakta menurut Pak Sedanarta nih? Saya mungkin berdasarkan pengalaman saja sih, bahwa politik itu adalah hidup itu sendiri adalah politik. Jadi selama saya berpolitik dari tahun 2004 di politik praktis, tidak pernah merasa menambah musuh, malah kita menambah kawan. Begitu juga dengan
kawan-kawan di seluruh Bangli, termasuk di Kintamani. Jadi mungkin selama 10 tahun kita jadi wakil, nambah kawan, sehingga setelah 10 tahun kita mendapatkan kawan yang lebih banyak lagi. Saya tidak merasa stigma itu mengganggu saya, karena memang terbukti ke desa apapun kita turun, ke Banjar apapun kita turun, selalu juga penerimaannya baik-baik saja. Nah, sehingga stigma-stigma itu boleh saja ada stigma itu, tapi bagi saya sih itu tidak saya pernah lewati hal-hal seperti itu. Berarti karena memperlakukan sama ya, di semua Banjar desa yang ada di Kintamani, saya juga turun dan nyaman sekali, dan bahkan memang menyatu dengan kita saat ini. Berarti tidak ada hambatan psikologis. Dari dulu tidak pernah ada ya. Itu mungkin karena karakteristik seorang pemimpin yang memperlakukan, artinya menyamakan semua kecamatan, desa, bagaimanapun juga berjuang untuk Bangli kan. Betul, itu. Betul. Terus Pak Sudarnarto, Bangli mempunyai PAD yang begitu kecil, ya. Boleh dikatakan kalau saya pakai bahasanya dianggap terkebelakang di antara kabupaten kota di seluruh Bali ya. Tapi di lain sisi saya melihat semenjak kepemimpinan Pak Sudarnarto sebagai bupati, cara pandang publik kepada Bangli itu ada perbedaan ya. Contoh, ada keinginan untuk membuat SDM Bangli lebih baik, dengan ada keinginan membuat fakultas kedokteran, membuat rumah sakit yang begitu menyorot, bahkan lebih dari standar yang ada di Bali secara umum. Nah, motivasi apa yang membuat Pak Sudarnarto seperti ini? Karena stigma buat dianggap Bangli keterbelakangan, saya ingin tampil. Ini adalah tantangan saya. Ada seperti itu. Ini memang pertanyaan yang menarik. Jadi mungkin karena jiwa saya juga cukup nyentrik, jadi saya senang kalau ada tantangan-tantangan di dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bangli. Saya mungkin awali dari mulai saya dilantik. Waktu itu saya pidato di depan DPRD Kabupaten Bangli. Saya menyampaikan bahwa mulai hari itu bupati yang dilantik hari ini adalah Bupati Kabupaten Bangli. Bukan bupati kota, bukan bupati Kecamatan Susut, bukan bupati Kecamatan Tembuku, tetapi adalah bupatinya buat seluruh masyarakat Bangli. Bupatinya buat seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bangli. Maka dari itu besoknya, karena rasa jengah ini yang tinggi, bukan besoknya, setelah rapat di DPRD, langsung saya melaunching satu produk yang kita beri nama TRC 24 Jam Bangli Era Baru. Jadi TRC ini maksudnya adalah Tim Reaksi Cepat 24 Jam Bangli Era Baru. Nah, mulai detik itu seluruh masyarakat Bangli sudah siap didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli dimanapun mereka berada. Bahkan kalau dalam posisi tidak ada sinyal, beberapa handphone tertentu itu ada panggilan darurat yang bisa dia lakukan. Dengan memencet 112, maka Pemda yang sudah akan ngangkat. Nah, jadi kalau ada permasalahan apapun di warga Bangli membutuhkan kehadiran pemerintah, tinggal pencet 112. Dan Astungkaro program unggulan ini sampai sekarang sudah dimanfaatkan oleh ribuan masyarakat Kabupaten Bangli. Dan disitulah awal masyarakat Bangli itu merasakan bahwa pemerintah hadir di setiap denyut nadi kehidupan itu sendiri. Pengaduan ini bukan hanya secara lisan, tetapi dia terekod dalam bentuk digital. Jadi kapan dia diadukan, berapa lama ada respon, sampai berapa cepat, dan berapa lama membutuhkan dari pengaduan itu sampai dengan terselesaikan masalah itu. Dan Astungkaro, pengaduan ini sampai sekarang menjadi satu wahana edukasi buat masyarakat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangli selalu hadir. Hal lainnya juga yang cukup signifikan yang saya lakukan adalah stigma seperti itu harus dihilangkan. Maka di tahun pertama kami menjabat, kami memang melakukan beberapa terobosan yang membutuhkan keberanian dari seorang pemimpin. Jadi saya berusaha
bagaimana pemimpin ini tidak hanya berada di zona nyaman, tetapi juga harus berani keluar daripada yang reguler, yang normatif yang ada. Yang nyaman lah kasarnya. Yang nyaman lah. Ya. Jadi harus ada pemikiran dan langkah-langkah out of the box. Tidak mungkin sebuah kabupaten akan ada alun-alun, sementara saya dilantik bulan Februari, rencana pun belum ada di APBD, tetapi di Desember kita sudah meresmikan alun-alun. Hanya di Bangli terjadi hal seperti itu. Nah, ini tentu keberanian-keberanian ini terus saya lakukan sepanjang prinsip-prinsip hukum tidak saya langgar. Bagaimana niat kita tidak ada jelek terhadap Kabupaten Bangli ini. Yang kedua, bagaimana setiap kegiatan itu tidak ada niat kita untuk memperkaya diri sendiri, tidak ada juga niat untuk memperkaya orang lain, dan yang paling penting adalah tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Maka saya berani melakukan hal-hal percepatan terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bangli. Berarti Pak Bupati sudah menganut asas-asas pemerintahan yang baik dengan 3 persyaratan tadi. Ini bagi saya ini yang juga berkecimpung di publik, ini harus menjadi tauladan bagi kandidat-kandidat bupati dari seluruh kabupaten kota Bali untuk menetapkan calon atau Bupati Bangli petahana yang maju sekarang menjadi role model. Harus berani dikatakan seperti itu, karena kadang-kadang memang bupati itu selalu dalam posisi nyaman, tidak berani out the box, selalu normatif. Tapi dengan prinsip-prinsip dasar tadi, saya setuju, itu adalah cara maju yang lebih cepat. Cara maju yang lebih cepat. Saya mendoakan ini Bupati Bangli dan Bangli ke depan menjadi baik dan lebih baik. Ya. Terus mungkin terkait PAD. Ya, PAD-nya singgungannya kecil. Ini mungkin tidak terkecil di Bali sih. Mungkin ada di bawah kita. Ya. 1 atau 2 kabupaten lah. Kelungkung ya mungkin. Tetapi memang yang paling keras yang saya lakukan adalah bagaimana mental masyarakat Bangli ini sudah harus tidak boleh lagi berpikir miskin. Itu yang saya sampaikan di mana-mana. Karena kenapa? Karena kita memiliki sumber daya manusia yang handal. Kita memiliki potensi yang luar biasa. Ngomongin potensi pariwisata, ngomongin potensi pertanian, ngomongin potensi perikanan dan lain sebagainya. Banyak juga putra-putra daerah Kabupaten Bangli sukses, bahkan mencapai tingkatan-tingkatan karir tertinggi. Dan yang paling sering saya sampaikan adalah bagaimana bisa meraja Bangli, yang mewajibkan seluruh masyarakat Bangli harus komitmen untuk membangun Kabupaten Bangli dengan lahir dan batin. 3,5 tahun ini kita juga sudah meletakkan fondasi yang luar biasa, yaitu membuat RT RW nomor 1 tahun 2023. Inilah sebenarnya pintu masuk kunci daripada pembangunan Kabupaten Bangli di segala bidang. Titik tonggak lah ini ya. Titik tonggak di mana kalau sebelumnya mungkin teman-teman investor melihat peta Bangli itu semuanya lebih banyak merah atau lebih banyak hutannya. Jadi kalau orang-orang di kementerian melihatnya kalau sudah tidak boleh dibangun berarti kan tidak boleh berinvestasi. Begitu juga kalau pada saat melihat petanya adalah hutan, tentu tidak boleh. Dan dulu juga Kabupaten Bangli tidak punya satupun kawasan untuk bisa dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Nah, tetapi di RT RW yang baru kita turunkan menjadi RDTR, khususnya untuk Kintamani kita sudah punya RDTR Geopark. Di situ sudah jelas sekarang zonasinya, daerah yang berizin, daerah yang terbatas bisa dikeluarkan izin, daerah yang boleh dibangun tapi dengan persyaratan, dan daerah yang tidak boleh dibangun. Artinya peta Kabupaten Bangli sekarang sudah cukup ramah kepada investasi. Maka kalau kawan-kawan melihat sekarang perkembangan Kabupaten Bangli memang sudah benar-benar lagi naik daun ini. Lagi berbagai investasi sudah mulai masuk ke Kabupaten Bangli. Itu juga terbukti dari banyaknya orang berkonsultasi ke mall pelayanan publik yang baru saja kita resmikan. Jadi mall pelayanan publik kita, ya mungkin Pak Nyoman bisa jalan-jalan suatu saat, lengkap sekali, terintegrasi seluruh pelayanan yang ada. Dan semangatnya sekarang adalah kita Kabupaten Bangli yang lagi membutuhkan investor. Jadi dijamin seluruhnya akan dilayani dengan baik.
Inilah yang menyebabkan PAD 3,5 tahun ini juga sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 2021 saya pertama kali dilantik besarannya cuma 119 miliar. Tetapi 2024 ini kita sudah rancang 274 miliar. 2025 kita sudah tetapkan juga 307 miliar. Nah, ini lompatannya lebih dari 130% naiknya. Luar biasa ini. Sangat luar biasa, dan kita juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten dengan peningkatan persentase PAD tertinggi se-Indonesia tahun 2023. Jadi prinsip kami, kalau kita kerja keras, hasil tidak akan pernah mengkhianati. Proses tidak akan pernah dihianati dihianati hasilnya. Ya, hasilnya tidak akan pernah dihianati kalau prosesnya kita lakukan dengan seluruh niat dan kerja keras bersama. Hai, luar biasa nih Pak Bupati Bangli ini. Terus ada enggak perasaan-perasaan dilema? Tadi saya mendengar potensi pertanian, potensi perikanan karena punya sumber daya dan yang lain. Ada enggak hal-hal yang menyebabkan dilema? Satu contoh begini. Dalam satu titik tertentu karena penghasil pertanian kan ada produk unggulan Bangli, contoh kul mungkin, cabai, brambang, ya kan. Di satu sisi hasilnya luar biasa, bagus bagi secara sektoral bagi Bangli. Tapi di lain sisi ada pengendalian harga umpamanya di sini karena situasi itu. Bagaimana Pak Bupati mencikap ini? Memang pada saat biasanya harga naik, harga naik, kol naik, cabai mahal, semuanya mahal, saya kadang-kadang merasa berbahagia karena kami adalah penghasil. Dan selama ini di masyarakat kami semakin mahal harga-harga itu tidaklah terlalu menimbulkan guncangan yang sangat hebat. Tetapi selaku pemerintah, dalam hal ini Bupati, tentu juga harus melakukan hal-hal yang seyogianya harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Dan harus sinergi dengan kabupaten lain. Dengan pemerintah pusat, provinsi, di mana harga harus terkendali. Maka kita juga melakukan intervensi. Nah, cuman selama ini hal-hal ini juga sudah sempat saya bicarakan di rapat dengan gubernur dan bupati wali kota se-Bali waktu itu. Memang ini masih menjadi dilematis sekali. Pada saat petani kita mau kaya, kita buru-buru melakukan intervensi. Tetapi pada saat mengendalikan harga. Tapi pada saat yang sama panen raya, harga jebol, kita tidak buru-buru mengintervensi harga supaya menjadi stabil juga. Nah, inilah kenyataan yang masih ada. Nah, tentu harapan saya ke depan memang peran aktif dan sinergisitas dengan seluruh komponen masyarakat, dengan seluruh pemerintah daerah di bawah pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, untuk bisa lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan kesejahteraan petani kita ke depan. Pada saat panen raya, mudah-mudahan bisa kita dorong intervensi dari pemerintah. Kalau sudah bersinergi, saya pikir produk apapun yang muncul di Bangli akan lebih terkendali lagi. Bagaimana penyiapan buah-buahan untuk tamu-tamu di hotel bisa kita sinergikan sehingga pada saat jeruk panen raya harga murah bisa tetap stabil. Bagaimana manggis juga seperti itu, durian seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan langkah-langkah lebih nyata dalam rangka mensejahterakan petani, dalam rangka sinergisitas antar kabupaten bisa nyata terwujud, bisa nyata dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Bangli dan di seluruh Bali. Bagus sekali. Oke, terus ini selain sumber-sumber itu, Bangli juga merupakan wilayah atau daerah airnya Bali airnya Bali sumber baku air untuk Bali. Ya, untuk Bali di Danau Batur itu kan. Nah, artinya kan kalau kita berbicara secara ekonomis, kan ini supply dan demand nih. Bangli sebagai supplier kan. Pernah enggak ini dibuatkan sebuah rapat koordinasi
dengan pimpinan daerah lain, otomatis Klungkung, Gianyar, Denpasar bergantung. Badung lagi satu bergantung. Singaraja Timur. Oh, itu ya, bergantung. Nah, kalau seperti itu, kalau dikualifikasikan, katakanlah PAD-nya kecil, ya, bisa enggak ini sebagai posisi tawar untuk dikoordinasikan dengan kabupaten lain? Pernahkah dibicarakan itu oleh Bangli dengan kabupaten? Kalau selama ini simpelnya mungkin baru kita mohon bantuan. Jadi kelihatannya mohon bantuan gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan inilah masalah yang ada. Jadi begitu kita ngomongin sumber air, Bangli. Ya. Konservasi, Bangli. Penghijauan, Bangli. Pelestarian apapun, Bangli. Termasuk penghasil karbon, Bangli. Nah, mudah-mudahan jangan hanya wacana, ada apa istilahnya market karbon sekarang, ada hal-hal yang begitu, ayo kita implementasikan dalam bentuk nyata. Kalau kita juga ngomongin daerah kaya, daerah miskin, ternyata kalau Bangli selama ini yang menjadi suppliernya air, berarti Bangli kaya dong. Ya, karena sebagai supplier. Ya, betul. Nah, cuman kenapa dia larinya ke PAD menjadi kecil? Karena tetap rujukannya adalah undang-undang. Begitu ada sungai yang lintas kabupaten, itu di bawah BWS, Balai Wilayah Sungai. Jadi memang banyak hal, aturan-aturan ini juga untuk Bali perlu kita diskusikan dengan lebih serius. Agar apa? Agar Bali yang satu pulau ini bisa terkelola lebih terintegrasi lagi. Sehingga wacana bahwa kita bersaudara, menyamu braya, sagilik saguluk selek bayan tako, ini memang benar-benar terwujud dari keberpihakan anggaran yang ada di Pulau Bali. Jangan malah kita dibatasi oleh undang-undang otonomi daerah, di mana masing-masing kabupaten ini memiliki otonominya sendiri-sendiri. Nah, kita juga harus berani lepas dari hal itu. Dan satu gebrakan yang saya harus hargai juga dalam hal ini adalah kebijakan Bupati Badung, Pak Nyoman Giri Praste, dengan program Badung Angelus Buana ini sebenarnya adalah inovasi dan gebrakan melawan hal itu, dalam rangka meratakan lagi kue yang diperoleh Badung ini dalam bentuk nyata. Betul. Jadi beliau melakukannya hampir di seluruh Bali. Maka dalam kesempatan ini tentu hal luar biasa ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Bali. Luar biasa keberanian beliau dan niat beliau untuk mensejahterakan, memeratakan pembangunan di seluruh wilayah provinsi yang ada di Bali ini. Kalau memang itu baik, wajib dilanjutkan, kan begitu sebenarnya harapan kita. Sangat wajib dilanjutkan. Seluruh masyarakat Bali wajib mengetahui hal ini. Pak Sangoman, Pak Sudarnarto, Bangli itu sekarang secara ikonik yang saya dengar baik kalangan muda, terus pelaku TikTok, ya, pelaku medsos secara umum menyebutkan ikonik Bangli adalah tempat ngopi sekarang. Nah, dan itu selalu ada di pinggir tebing, ya. Tadi sudah saya dengar sih, sudah ada dikaji yang mana boleh dipergunakan sebagai apa. Ya, dan sudah dituangkan mungkin dalam RT/RW ya. Ya, sudah dituangkan. Nah, bagaimana keinginan Pak Bupati ini terhadap ikon kopi di Bangli ini atau di Kintamani ini lebih mendunia? Adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk itu? Yang pertama, saya menyampaikan kondisi sebelum. Ya. Sebelum RT/RW ini kita tetapkan. Nah, jadi sudah terjadi pelanggaran dari tahun 1990. Jadi daerah di tebing itu sudah mulai dilanggar dari tahun 1990.
mulai beberapa pihak melakukan pembangunan. Karena memang sebenarnya itu adalah daerah yang tidak boleh dibangun karena sempadan jurang. Ya. Nah, sampai tahun 2023 kemarin semakin masif pembangunan ini, dan itu dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Jadi undang-undangnya, aturannya tidak membolehkan adanya bangunan, tetapi di lapangannya malah bermunculan banyak sekali. Maka dari itu kami tentu ingin melakukan perubahan dan memanfaatkan peluang sesuai dengan aturan yang ada. Maka ruang penggantian daripada RT RW di tahun 2023 ini benar-benar kami manfaatkan untuk satu celah hukum, di mana daerah di Penelokan ini secara aturan hukum sekarang sudah menjadi kawasan pariwisata. Jadi di pinggir tebing itu bukan hanya kopi shop yang boleh dibangun, tetapi juga akomodasi wisata lainnya dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu persyaratan oleh ahli bangunan gedung. Yang kedua, persyaratan sertifikat layak fungsi setelah bangunan itu berlangsung. Dan Astungkare banyak sekali positifnya. Izin mulai diurus, kelengkapan bangunan mulai diurus, macam-macam mulai diurus, dan yang paling penting pajak hotel dan restoran mulai mau dibayar. Nah, inilah hal-hal terobosan yang memang menjadi kunci daripada pembangunan di kawasan Kintamani itu sendiri. Ada puluhan kopi shop sekarang. Dan paling menariknya di Kintamani, ternyata kopi shop lokal ini bisa mengalahkan kopi shop dengan branded internasional. Kopi shop lokal bisa satu gelas harganya 50 sampai 100 ribu, tetapi kopi dengan branded yang luar negeri itu dengan 35 ribu pun pengunjungnya masih sepi dan jarang sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kualitas kopi shop di Kintamani sekarang bukan hanya karena pemandangannya yang luar biasa, tetapi karena sudah quality daripada kopi itu sendiri sudah dibuat sedemikian rupa oleh barista muda kita yang handal-handal ini. Ini kalau saya hitung ribuan tenaga kerja terserap, juga miliaran PAD masuk dari usaha-usaha kopi shop yang ada ini. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah daerah khusus di Kintamani dalam rangka kenapa sih sekarang di tebing banyak yang mencari bangunan-bangunan? Ya karena memang secara kawasan sudah masuk kawasan pariwisata. Walaupun tidak 100% bisa dibangun. Jadi ada istilahnya persentase seberapa persen dia boleh dibangun. Kriteria untuk mengamankan kan sudah dibuat aturan. Sudah sangat dibuat. Secara teknisnya itu kayaknya sih lebih kepada ahli bangunan dan gedung yang dan KPU-an yang lebih paham hal-hal itu. Jadi jangan khawatir kepada kawan-kawan investor. Saat ini Bangli lagi membutuhkan Bapak Ibu hadirin semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri sekalipun. Kami tentu akan menyambut baik dan berkomitmen bagaimana investasi di Kabupaten Bangli, terutama yang serius-serius, karena banyak juga ngaku-ngaku investor tapi belum tentu investor. Bodong ya. Nah, jadi kami mengundang para investor yang serius. Saya pastikan karpet merah kita sediakan untuk masuk Kabupaten Bangli. Terima kasih. Bagus. Terus ini Pak Bupati, orang sebelumnya ya, jujur saya mengatakan, saya sendiri sebagai orang yang suka keliling-keliling melalui istilahnya pesimis melihat Bangli ya. Tapi dengan melihat Bangli seperti itu, berkembang yang luar biasa ya, seperti tadi soal rumah sakit, GOR, alun-alun dan lain sebagainya, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya, sangat bagus. Apa cita-citanya atau harapan sebagai kandidat untuk periode kedua demi Bangli ke depan lebih baik? Konsep apa yang ada dalam benaknya? Ini pertanyaan kedua dari terakhir, karena waktunya setelah saya lihat tidak terasa loh 40 menit loh tapi masih kita punya batasan waktu sampai 1 jam sebenarnya. Ini 2 pertanyaan terakhir nih.
apa keinginan Pak Bupati atau Pak Sedanarta ke depan? Bali 3,5 tahun ini sudah melonjak deh. Yeah. Saya mengapresiasi sebagai pribadi ya. Mungkin masyarakat juga akan melihat fakta itu. Apa yang belum tercapai di periode pertama yang ingin dicapai di periode kedua? Dan sekaligus saja saya buat pertanyaannya ya. Prestasi apa sih selama 3,5 tahun ini sudah dibuat oleh Sedanarta itu untuk Bangli? Sehingga publik tahu nih. Yeah. Jangan dicemooh terus Bangli itu. Yeah. Tunjukkan, dan ini adalah media untuk mensosialisasi. Yeah. Sah kok. Yeah. Silakan. Makasih Pak Nyoman atas kesempatan yang baik ini. Kalau kita kembali ke sejarah, Raja Bali kuno namanya Sri Aji Jayapangus beristrikan Kancing Wi, seorang putri dari Cina. Dan jangkauan daripada kekuasaan daripada kerajaannya beliau Singamandawa itu mungkin melebihi daripada luas Pulau Bali ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Bangli pada masa lampau adalah pusat kejayaan Bali. Maka kami sebagai penerusnya, mimpi itu mudah-mudahan bisa kita capai dengan fondasi yang sudah kita lakukan sekarang ini. Bagaimana ke depan Bangli menjadi pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat olahraga, di samping juga aktivitas-aktivitas kepariwisataan. Belum pernah kita berani dulu bercita-cita memiliki sebuah universitas di Bangli. Tapi begitu saya dilantik beberapa bulannya, kita hibahkan 5,5 hektar lahan pemerintah daerah untuk Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwo, yang merupakan universitas Hindu satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan beberapa bulan terakhir saya sudah melakukan FGD, bagaimana segera supaya bisa dibuka prodi kedokteran umum di Kabupaten Bangli. Karena dari dulu mindset ini, kalau sekolah yang unggul harus ke sini, kalau mau harus sekiri. Sekarang kita robah pola itu, mimpi itu harus kita wujudkan di Kabupaten Bangli. Begitu juga kesehatan. Kalau melihat dari tempat Kabupaten Bangli di tengah-tengah Pulau Bali, melihat sejuknya alam Bangli, maka saya mohon kepada dunia kesehatan di Bali harus juga berani keluar dari zona nyaman. Seluruh dunia kesehatan ini harus berani memandang Bali ini sebagai satu kesatuan entitas. Jangan semua dibangun di selatan. Lama-lama bisa timpang pulau ini dan sedeh ke laut. Kan gitu nih. Jadi semangat pemerataan pembangunan ini harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, terutama adalah para akademisi, para politisi dan kekuasaan yang ada di Pulau Bali ini. Astungkaro Kabupaten Bangli rumah sakitnya sekarang berstatus tipe B, pendidikan utama, dengan akreditasi paripurna. Dan tahun depan kita sudah berusaha untuk melengkapi alat lagi. Kita akan buat rumah sakit umum daerah kita ini menjadi rumah sakit unggulan jantung terpadu. Yang di Bali untuk masang ring jantung saja mungkin baru hanya 1-2 rumah sakit yang bisa melakukan. Padahal semangat reformasi dunia kesehatan yang dilakukan oleh Bapak Menteri luar biasa. Peluang ini kita tangkap, kita ingin rumah sakit daerah kita menjadi unggulan di bidang jantung. Satu hal lagi, saya mungkin orangnya yang paling berani mengatakan sesuatu secara objektif walaupun itu urusannya Bali, bukan Bangli. Kita kalah jauh dengan Aceh. Kita ngomong internasional, kita kalah jauh dengan Papua. Kita kalah juga dengan Kalimantan Timur. Mereka semua sudah pernah melakukan dan menjadi tuan rumah PON. Bali yang katanya internasional ini, apakah kita memiliki, nggak usah yang hebat dulu deh, memiliki nggak Bali ini lintasan atletik yang berstandar internasional? Nggak ada di Bali. Betul. Kami di Bangli saat ini lagi membangun sport center, Bangli Sport Center. Kami membeli lahan kurang lebih 5 hektar, lahan Pemda sekitar 2 hektar, sekarang baru punya lahan 7 hektar. Dan pembangunan tahap pertama sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan di akhir bulan Desember untuk lapangan sepak bolanya sudah selesai dengan lintasan atletiknya yang berstandar. Internasional. Yang berstandar
internasional rancangannya, tetapi topnya mungkin baru sampai di hot mix saja, karena di atas hot mix biasanya mereka menggunakan bahan lain, dan itu bahan lain itu belum masuk di rancangan yang sekarang. Nah, ini kita menginginkan Bali punya sport center, dan Astungkare Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster dan Pak Giri Praste kemarin sudah ke Bangli dan sudah melihat video yang saya kirimkan. Dan beliau berjanji akan menjadikan Bangli Sport Center ini menjadi Bali Sport Center. Jadi mohon kawan-kawan kabupaten kota yang lain mendukung secara total ide besar ini. Kita tidak usah berebut lagi untuk membangun. Kenapa? Ya karena secara geografis Bangli ada di tengah-tengah Pulau Dewata, secara alam Bangli juga sangat sejuk, secara wilayah juga masih sangat memungkinkan pengadaan lahan yang lebih lebar lagi. Saya ingin juga suatu saat Bali atau Bangli pada khususnya menjadi kota konser. Karena bagaimana sekelas internasional tidak pernah ada ruang untuk artis-artis internasional berkunjung ke Bali dan melakukan aktivitas konser. Tampil lah ya. Tampil. Saya dengar kalau di Singapura ada konser penyanyi Korea. Rata-rata anak-anak teman kita juga nonton ke Singapura. Anak-anak teman kita. Artinya apa? Artinya dari Bali saja ngejar mereka ke Singapura hanya untuk nonton konser. 9 hari hotel di Singapura semua full, Pak. Nah, kenapa peluang ini tidak kita manfaatkan untuk Bali? Misalnya Pak Gubernur membangun stadion dengan kapasitas minimum 50.000 di Bangli, bertaraf internasional. Ya, suatu saat Dua Lipa tampil di sana, Shakira manggung di sana. Jadi saya jamin seluruh hotel yang ada di Bali, di Jawa Timur, bahkan di Lombok sekalipun akan penuh. Kenapa? Ya karena yang nonton bukan hanya Indonesia, tapi mungkin Asia Tenggara akan datang beramai-ramai ke Provinsi Bali ini dan nontonnya di Bangli. Apa yang terjadi pada saat seperti itu terjadi? UMKM akan tumbuh, ekonomi akan berputar, dan pemerataan pembangunan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Gubernur dan seluruh kawan-kawan Bupati se-Bali, ayo kita semangat bagaimana pemerataan pembangunan ini kita lakukan. Supaya apa? Supaya kue-kue ini terbagi di tempatnya masing-masing. Sehingga tidak harus ada urbanisasi besar-besaran ke Bali Selatan. Yang dari Bangli, tenaga kerjanya bekerja di Bangli, begitu juga sebaliknya. Nah, maka saya harapkan lompatan-lompatan besar yang sudah kita mulai ini didukung secara objektif. Karena KONI Bali pernah lapor ke saya juga, waduh Pak Bupati terima kasih mau membuat lapangan bola dan lintasan atletik. Saya mohon Bapak yang berstandar ya, karena kita belum punya di Provinsi Bali. Masa sih Bali belum punya hal-hal seperti itu? Nah, ini tentu yang sudah berlalu, ayo yang ke depan ayo kita berpikir progresif, kita berpikir Bali sebagai satu kesatuan wilayah, kita terobos semua hal-hal yang merintangi, dan seluruh seluruh stakeholder di Bali harus berani keluar dari zona nyaman, berani melakukan tindakan-tindakan di luar daripada normatif-normatif yang kita lakukan selama ini. Selama tidak bertentangan seperti apa yang dikatakan selama tadi. Prinsip-prinsip tadi tidak di pemerintahan yang baik yang betul. Baik dan tidak melanggar hukum. Betul. Itu yang paling penting. Karena percuma juga kalau kita berpikir out the box, tapi melanggar hukum. Kita breaking the law, dan risikonya dengan kondisi sekarang sangat berisiko. Kalau zaman sekarang sih kayaknya tidak akan sedikit orang berani melakukan pelanggaran, karena hampir pengawasan dilakukan oleh seluruh stakeholder. Di internal ada, BPK ada, KPK ada, Sadap, semuanya sudah. Jadi harusnya hal-hal seperti itu sudah bisa dihindari dan diminimalisasikan. Jadi saya optimis dengan semangat jengah membangun Bangli. Kami punya tagline jengah. Ini yang mau Bangli. Saya tanya, apa tagline Bangli sekarang nih? Tagline Bangli sekarang adalah motonya Bangli Jengah. Bangli Jengah. Bangli Jengah yang isinya adalah pesan jengaya untuk membangun Kabupaten Bangli. Berarti ini adalah sebuah pesan moral, ajakan untuk kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli, bagaimana kita bekerja sama, bahu-membahu, bergotong royong, secara tulus, ikhlas dan bertanggung jawab untuk membangun Kabupaten Bangli sesuai dengan Bisamo Ide Betare Kehen yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa seluruh komponen masyarakat Bangli harus kembali pulang ke Bangli membangun tanah kelahirannya.
Ini luar biasa. Itu ada ikutannya itu. Kalau tidak akan kena apa? Itu ada itu. Oh, ada ya? Ada. Jadi filosofisnya tinggi sekali dan mudah-mudahan para masyarakat Bali yang sudah sukses di luar bisa mendengarkan podcast ini dan bisa juga mulai untuk jengah bahwa kita tidak hanya wacana tetapi kita sudah berbuat dan hasilnya sudah kita rasakan bersama-sama. Tentu 3,5 tahun ini belumlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Bangli. Dan kami komitmen tentu segala pikiran, tenaga, tim akan selalu kita optimalkan dalam rangka lebih tinggi lagi melompat dan bahkan bisa terbaik di pulau ini. Ini luar biasa ini. Saya setuju kalau Sangoman jadi Bupati Bangli kedua, biar tercapai cita-citanya terpenuhi, paling tidak apa yang menjadi progres yang sudah ada dan yang akan ada terselesaikan 5 tahun ke depan. Betul. Terima kasih Sangoman karena waktu juga yang memisahkan kita pada pertemuan hari ini. Kami sangat berterima kasih. Doa kami dari Case Close, semoga Bapak sebagai terpilih menjadi Bupati kedua di Bangli untuk Bangli lebih baik, nyaman, dan bermartabat menjadi perhitungan tempat di mata dunia bagi investor, penanam modal, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Sangoman. Saya tutup pertemuan atau podcast ini dengan... Terima kasih juga Pak Iman Punglik. Sebelum ditutup, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bangli pesan yang sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Pesan Bung Karno. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Sekian, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya juga tutup dengan Parama Santi. Semoga apa yang menjadi tagline itu, niat yang bersih untuk membangun dan semesta mengikuti, itu harapan kita. Karena Bangli itu sakral loh. Ya, betul. Sakral, dan ada Kehon, ada Pura Batur, ada Balingkang. Ada Balingkang, dasar dari Bali yang mendahului dari Besakeh. Ya. Semoga ini menjadi cita-cita dan terkabulkan bahwa Sangoman dipilih untuk kedua kali untuk Bangli yang lebih baik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.